Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita jawab pakai video aja ya, biar lebih enak gitu ya. Benarkah pakaian yang terkena najis itu cukup diseret di tempat yang suci, maka tanah selanjutnya akan sebagai pembersihnya? Seperti itu. Nah, ini sangat menarik sekali gitu ya, seperti yang di video tadi, karena banyak orang yang berpandangan ketika seseorang wanita itu yang berpakaian panjang, yang diseret-seret. Banyak kita melihat wanita-wanita yang sudah hijrah nih, gamisnya panjang banget gitu, sampai keseret-seret, sampai keinjak-injak di permukaan tanah gitu. Nah, mereka berpandangan bahwa apabila kena najis nih, maka tidak perlu dibasuh katanya, cukup diseret di tempat tanah yang suci. Dengan diseret di tanah yang suci itu dianggap sudah suci gitu. Nah, ini apakah benar atau tidak nih? Mari kita lihat dalam riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, disebutkan di sana bahwa Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, Ummi Salamah radhiyallahu taala berkata bahwa qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kata Ummi Salamah, inni imra'atun uzilu zaili fa'ajaruhu alal makanil qazari. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini adalah wanita yang memanjangkan pakaian gamis sampai terjulur katanya. Fa'ajaruhu alal makanil qazari, kadang-kadang saya menyeretnya di tempat yang kotor. Lalu ini bagaimana ya Rasulullah? Lalu apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhu ma ba'dahu. Jadi pakaian kotor tadi bisa dibersihkan atau disucikan dengan apa yang ada pada setelahnya. Artinya tanah selanjutnya gitu, kata beliau, untuk mensucikannya. Artinya dianggap bersih sudah, kata Rasulullah SAW. Ini riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Jadi bagi wanita-wanita nih, wanita-wanita yang memanjangkan gamisnya nih sampai keseret-seret, keinjak-injak ini, seolah-olah dengan menggunakan hadis ini, ketika pakaian dia kena kotoran itu tidak perlu dibasuh dengan air, katanya cukup dengan diseret di tempat yang suci, maka akan suci, akan bersih gitu. Lalu bagaimana pendapat ulama dalam hal ini? Maka kita akan temukan jawaban yang sangat jelas dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan annahu dhaifun, artinya hadis itu dhaif, tidak bisa dijadikan sandaran dalam beramal ibadah gitu. Artinya hadis itu dhaif, tidak bisa dijadikan hujah gitu, apalagi dalam hal kita beramal ibadah seperti itu. Yakni hadis tentang wanita yang menjulurkan pakaian tadi yang sampai terkena najis dan sebagainya seperti itu ya. Kenapa? Karena ada salah satu perawinya namanya Ummu Waladi Ibrahim. Beliau ini adalah majhula, disebutkan oleh para ulama. Hadis majhul itu artinya hadis yang tidak diketahui riwayatnya gitu. Maka dari itu hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah atau sandaran atau pegangan untuk dalam hal beramal ibadah seperti itu. Jadi kalaupun misalnya ini ada ulama yang mengamalkan hadis dhaif tersebut, maka yang dimaksud dengan qazar di situ adalah najis kering. Begitu. Jadi bukan najis basah gitu. Karena kalau najisnya itu basah, maka sepakat ulama najis yang basah mengenai pakaian itu wajib dibasuh dengan air. Dalam mazhab Syafi'i pun mengatakan anna idza latan najasati la tazuzu indana wa indal jumhuri illa bil ma. Jadi sesungguhnya untuk menghilangkan najis itu enggak boleh kecuali dengan air, bahkan ini pendapat jumhur ulama. Jadi seperti itu, maka hati-hatilah dengan ukuran gamis gitu, jangan sampai menyeret-nyeret sampai ke injak-injak ya. Allahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.